Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah metode inversi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Saraswati Valda dengan NRP 50012310668. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ETS atau evaluasi tengah semester pada mata kuliah metode inversi. Pengerjaan ini tentunya terdiri dari beberapa bagian yang terdapat sebagai perintah dari poin yang pertama hingga poin yang terakhir. Kita mulai dari perintah yang pertama yaitu eh, menurunkan persamaan Jacobian. Nah, pada eh, poin ini saya menurunkan persamaan Jacobian dari model forward anomali gravity. Model yang saya gunakan memiliki 5 parameter, yaitu yang pertama amplitudo A, yang dapat dilihat pada layar, hingga kedalaman em, hingga kedalamannya itu H. Kemudian ada pula posisi D dan shape vector atau Q, serta terdapat decay factor atau N. Yang saya turunkan parsial pada masing-masing parameter tersebut sehingga terbentuk akhir Jacobian pada masing-masing parameter tersebut yang dapat dilihat pada layar. Lanjut, kita ke poin yang nomor 2, yaitu membuat search kode untuk menginversi data gravity residual tersebut menggunakan metode Gauss dan Lambert-Marquardt. Nah, pada kesempatan kali ini saya menginversi data gravity residual tersebut pada data sintesik yang saya buat beberapa source code. Yang pertama yaitu forward model untuk menghitung respon gravity. Lalu ada Jacob gravity untuk menghitung matriks Jacobian. Kemudian ada pula Gauss-Newton untuk menginversi metode Gauss-Newton dan Lambert-Marquardt untuk menginversi metode Lambert-Marquardt. Yang tentunya semua fungsi ini saling terhubung dalam proses inversi. Tentunya saya menggunakan file dengan format MATLAB dan saya menggunakan software MATLAB. Kemudian dapat kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu uji coba source code yang telah dibuat pada data sintesis. Nah, nah, pada poin ketiga ini saya menggunakan dua program utama, yaitu yang saya run atau saya jalankan, yaitu main without noise dan main with noise. Yang program ini untuk menjalankan seluruh proses mulai dari pembuatan data, proses inversi hingga visualisasi hasil. Tentunya perbedaan kedua ini terletak pada penggunaan noise dan tebakan awal. Sehingga dari proses running tersebut menghasilkan grafik perbandingan data observasi dengan hasil inversi serta estimasi parameter model pada kondisi dengan baik dengan noise maupun tanpa noise. Berikut yang dihasilkan mulai dari dengan noise, yaitu terdapat grafik hasil inversi dengan noise tersendiri. Kemudian ada pula tabel hasil estimasi parameter model dengan kondisi dengan noise yang tentunya terdapat 5 parameter yaitu A, H, D, dan Q serta N yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang saya buat berbentuk tabel seperti ini. Mulai dari model asli, hasil Gauss-Newton, hasil Lambert-Marquardt.
Selain dengan noise, tentunya ada juga tanpa noise. Nah, ini dapat dilihat kurva atau grafik hasil inversi tanpa noise-nya sebagai berikut. Dan tentunya akan menghasilkan estimasi parameter model pada kondisi tanpa noise yang saya bentuk juga menjadi tabel seperti di atas yang berisi model asli, hasil Gauss-Newton, hasil Lamberg-Mark dan hasil Lamberg-Marquardt yang tentunya terdapat 5 parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita beralih ke poin keempat, yaitu laporan hasil dari uji coba source code. Nah, pada pengujian saya ini, saya menggunakan dua tebakan awal yang berbeda. Pada with noise atau dengan noise itu, em, tebakan awalnya itu relatif jauh dari model asli. Sedangkan tanpa noise itu, saya eh, menggunakan yang dekat dengan model asli. Nah, model aslinya itu dapat dilihat pada source code yang saya berikan pada format RAR yang di sana terdapat mtrue. Nah, mtrue itu adalah model asli. Sehingga hal ini menyebabkan perbedaan performa inversi pada kedua skenario. Nah, kedua skenario ini maksudnya adalah dengan noise dan tanpa noise. Nah, tentunya berdasarkan eh, source code yang telah saya lakukan dan saya melalui proses uji coba source code-nya akan menghasilkan beberapa hasil, mulai dari saya bagi menjadi tanpa noise dan dengan noise. Yang pertama itu tanpa noise. Nah, berdasarkan hasil running, tentunya dengan em, source code main without noise akan dihasilkan hasil inversi tanpa noise sehingga memperoleh estimasi parameter model sebagai berikut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dapat dilihat dari hasil tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa em, metode Gauss-Newton dan Lambert-Marquardt mampu mengestimasi parameter dengan sangat akurat. Nah, nilai parameter dari hasil inversi juga hampir sama dengan model asli dan dapat dilihat ke bawah, yaitu terdapat grafik hasil inversi tanpa noise. Em, Oke, pada grafik ini menunjukkan kurva yang berhimpit dengan data observasi yang tentunya hal ini menunjukkan bahwa metode inversi bekerja secara optimal. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa eh, di grafik terdapat lingkaran merah yang menunjukkan data observasi dan garis biru itu yang menunjukkan hasil inversi menggunakan metode Gauss-Newton dan garis hijau putus-putus itu merupakan hasil inversi menggunakan metode Lambert-Marquardt atau LM. Oke, lanjut ke bagian dengan noise. Nah, tentunya dengan noise ini saya juga menjalankan atau merunning source code yaitu main with noise dengan format MATLAB yang menghasilkan hasil inversi tanpa noise sehingga memperoleh estimasi parameter model sebagai berikut ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat terdapat dua hasil dan model asli, hasil Gauss dan hasil Lambert-Marquardt dan 5 parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada berdasarkan hasil inversi tersebut dapat dilihat bahwa kondisi dengan noise menggunakan tebakan awal yang lebih jauh dari model asli serta ditambahkan noise pada data
menghasilkan bahwa metode Gauss mengalami penyimpangan yang cukup besar pada beberapa parameter. Dapat dilihat di sini seperti parameter A, parameter Q, ya, dua parameter itu yang berbeda. Pada kondisi dengan noise, digunakan tebakan awal yang lebih jauh dari model asli, serta ditambahkan noise pada data. Pada kondisi dengan noise ini, saya menggunakan tebakan awal yang lebih jauh dari model asli, serta tentunya saya tambahkan noise pada data sebesar 0,15 yang dapat dilihat pada source code yang saya upload dalam format RAR. Nah, pada hasil tersebut menunjukkan bahwa metode Gauss-Newton mengalami penyimpangan yang cukup besar pada beberapa parameter, sedangkan metode Lambert-Marquardt masih mampu menghasilkan estimasi yang lebih mendekati model asli. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel sebagai berikut, mulai dari parameter A, H, D, Q, dan juga N. Tapi dapat dilihat juga pada hasil Gauss-Newton tersebut, eh, paling jauh itu menyimpangnya pada parameter A dan juga parameter Q. Seperti itu. Eh, Lanjut, terdapat juga grafik yang dihasilkan dari inversi dengan noise sebagai berikut. Nah, em, grafik ini juga mempunyai lingkaran merah, garis biru, dan garis putus-putus hijau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik tersebut, grafik berikut ini, meskipun secara visual fitting terlihat baik atau misfit relatif kecil, parameter model yang dihasilkan dapat berbeda dari nilai sebenarnya akibat pengaruh noise dan sifat non-unik dari permasalahan inversi. Sehingga kondisi dengan noise ini, kedua metode masih mampu mengikuti pola data, namun pada metode Leaven-Marquardt ini menghasilkan kurva yang lebih stabil dibandingkan Gauss-Newton. Hal itu tentunya juga em, berkolerasi dengan eh, nilai parameter yang dihasilkan. Seperti itu. Baik, eh, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saifuddin.